warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rapat bisnis dan notulasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kami. Yaitu yang pertama ada Tutut Rohmatul Umah dengan NIM 2017 410010. Anggota yang kedua ada saya, Nabila Rahman, dengan NIM 2017 410389. Anggota yang ketiga ada Syahla Alifa Nabilawati dengan NIM 2017 410516. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Rahma yang akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama. Dalam dunia bisnis, banyak pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terselenggaranya kegiatan bisnis. Seorang pelaku bisnis ini perlu menjalin hubungan baik dengan beberapa relasi yang berkepentingan. Para pelaku bisnis ini perlu menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis yang lainnya untuk mendorong kemajuan usahanya. Dari beberapa informasi perusahaan mengenai tugas, perintah, ataupun isu, alangkah lebih baiknya diadakan secara offline dengan bertemu di antara kedua belah pihak, didiskusikan dengan jelas. Nah, kegiatan seperti ini biasanya disebut rapat bisnis. Selanjutnya, pengertian rapat dari beberapa ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, rapat merupakan pertemuan untuk membicarakan suatu sidang majelis. Kedua, menurut Samsi Rambe, rapat merupakan kumpulan beberapa orang atau organisasi yang membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama untuk memecahkan suatu persoalan tersebut, sekaligus melakukan perundingan untuk mendapatkan suatu hasil yang disepakati bersama. Menurut Jodra Zane, rapat merupakan pertemuan antara para anggota di organisasi sendiri yang membahas mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa rapat merupakan pertemuan yang dilakukan oleh orang untuk membahas suatu persoalan atau kepentingan bersama untuk memecahkan suatu permasalahan dengan melakukan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Selanjutnya, tujuan rapat. Yang pertama ada memecahkan suatu permasalahan. Evaluasi dari ide atau gagasan dari peserta rapat dapat menghasilkan sebuah keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang kedua ada menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. Menjajakan ide dan gagasan dari peserta rapat dapat menjadikan sebuah media rapat ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari berbagai macam peserta rapat. Dan yang ketiga ada alat koordinasi. Alat koordinasi ini dalam mencapai suatu keputusan, maka dapat dikoordinasi dari semua peserta rapat untuk mendapatkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Jenis-jenis rapat terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan tujuan, sifatnya, jangka waktunya, frekuensinya, dan namanya. Yang akan saya jelaskan seperti jenis-jenis rapat berdasarkan tujuannya, yaitu ada yang pertama rapat penjelasan. Rapat penjelasan ini rapat yang digunakan untuk menjelaskan suatu materi kepada peserta rapat. Dan yang kedua ada rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di organisasi tersebut agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Dan yang ketiga ada rapat perundingan, di mana rapat yang digunakan untuk memecahkan suatu perselisihan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Rapat berdasarkan sifatnya ada 4. Yang pertama ada rapat formal. Rapat formal ini rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting. Dan yang kedua ada rapat informal. Rapat informal ini rapat yang diadakan yang membahas suatu masalah yang tidak begitu penting. Biasanya rapat informal ini diadakan secara tiba-tiba. Dan yang ketiga ada rapat terbuka. Rapat terbuka ini dihadiri oleh seluruh anggota organisasi karena membahas suatu materi yang bersifat tidak rahasia.
Dan yang terakhir ada rapat tertutup. Rapat tertutup ini hanya dihadiri oleh beberapa anggota tertentu karena membahas suatu permasalahan yang bersifat rahasia. Rapat berdasarkan jangka waktunya ada 4. Yang pertama ada rapat mingguan. Rapat mingguan ini rapat yang dilaksanakan selama 1 minggu 1 kali. Biasanya rapat ini membahas masalah yang bersifat rutin. Yang kedua ada rapat bulanan. Rapat bulanan ini yang dilakukan selama 1 bulan 1 kali dengan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi selama 1 bulan yang lalu. Dan juga yang ketiga ada rapat semesteran. Rapat semesteran ini dilakukan 6 bulan 1 kali. Biasanya mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan memprogram kembali untuk 6 bulan ke depan. Yang ketiga ada rapat tahunan. Rapat tahunan ini biasanya dilaksanakan selama 1 tahun 1 kali. Contohnya rapat tahunan itu rapat Dewan Komisaris. Rapat berdasarkan frekuensinya, yaitu yang pertama ada rapat rutin. Rapat rutin ini biasanya salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya, biasanya 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, atau bisa rutin mingguan atau rutin bulanan. Dan yang kedua ada rapat insidental, yaitu rapat yang dilakukan secara mendadak karena terdapat masalah yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Jenis-jenis rapat berdasarkan namanya, yaitu yang pertama ada rapat kerja. Rapat kerja ini biasanya hubungan dari anggota pimpinan dan juga para karyawannya untuk membahas masalah pekerjaan tugas suatu instansi. Yang kedua ada rapat dinas. Rapat dinas ini rapat yang membicarakan masalah mengenai kedinasan atau pekerjaan yang biasanya ini dilakukan oleh instansi pemerintahan. Yang ketiga ada musyawarah kerja. Musyawarah kerja ini kata lain dari rapat kerja. Syarat-syarat rapat. Suatu pertemuan dapat dikatakan rapat apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu yang pertama membicarakan suatu masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi, perusahaan, instansi, dan lain-lain yang harus dirundingkan atau didiskusikan secara bermusyawarah. Yang kedua, semua peserta rapat harus aktif dalam kegiatan rapat tersebut. Yang ketiga, setiap pembicaraan harus berlangsung bersifat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang keempat yaitu adanya unsur-unsur rapat seperti pemimpin rapat, moderator, gratulasi, peserta rapat, dan juga masalah yang akan diangkat. Persiapan rapat yang harus dirancang oleh penyelenggara rapat sebelum diadakannya rapat, yaitu yang pertama penentuan tujuan rapat dan acara rapat tersebut. Yang kedua ada penentuan waktu, tanggal, hari, bulan, dan tahun dari rapat tersebut. Yang ketiga ada penentuan tempat rapat. Yang keempat ada akomodasi. Dan yang kelima ada konsumsi untuk semua peserta rapat. Yang keenam ada peralatan yang digunakan pada saat rapat berlangsung. Dalam pelaksanaan rapat tentunya harus ada kontrol dari penyelenggara rapat. Yang pertama, pelaksanaan rapat harus bersifat terbuka. Dan yang kedua, peserta rapat harus berpartisipasi aktif dalam forum rapat tersebut. Yang ketiga, adanya kendali dari ketua rapat. Dan yang keempat, ada hindari debat kusir. Debat kusir ini debat yang tidak ada ujungnya, tidak ada ujung pangkalnya. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan harus bahasa komunikatif. Yang keenam, hindarkan monopoli ketika berbicara. Yang ketujuh, terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. Yang kedelapan, adanya notulen. Dan acara rapat tersebut dapat diselenggarakan secara lancar. Dan yang ke-10 ada media dari rapat tersebut serta waktu yang digunakan, manajemen waktu yang digunakan dapat terselenggara dengan baik. Unsur-unsur rapat ada 6, yaitu yang pertama ada pemimpin rapat, yang kedua ada tujuan dari rapat tersebut, yang ketiga ada masalah yang akan dibicarakan, yang keempat peserta rapat, yang kelima media dari rapat tersebut, dan yang keenam notulis. Unsur-unsur rapat ini akan dijelaskan secara lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur rapat. Unsur-unsur rapat ini ada 6. Yang pertama tujuan rapat, yang kedua masalah yang akan dirapatkan, yang ketiga adalah peserta rapat, yang keempat pemimpin rapat, dan yang kelima media rapat, dan yang terakhir yang keenam notulis. Nah, yang pertama tujuan rapat. Tujuan rapat ini untuk memecahkan masalah
dan untuk menyampaikan informasi perintah sebagai alat koordinasi antara intern dan antara extern. Dan yang kedua, masalah yang dirapatkan. Permasalahan ini sedang dan berat yang memerlukan penanganan dengan sesegera mungkin. Dan ada pula yang dapat ditangguhkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah peserta rapat. Peserta rapat ini sifat atau karakter dan fungsi peserta rapat. Dan yang keempat, pemimpin rapat. Pemimpin rapat ini seperti tipe otoriter dan tipe demokratis. Dan untuk yang media rapat yang kelima, media rapat ini seperti ruangan, terus penerangan cahaya, sound system, alat tulis, nah seperti itu. Dan untuk yang notulis itu sebagai seorang yang menulis notula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penyelenggaraan rapat. Teknik penyelenggaraan rapat ini ada 4. Yang pertama, persiapan rapat. Yang kedua, pelaksanaan rapat. Dan yang ketiga, pelaporan. Dan yang terakhir, sarana komunikasi. Yang pertama, persiapan rapat. Persiapan rapat ini seperti persiapan administrasi, persiapan ruangan, persiapan konsumsi, kesehatan, dan keamanan. Dan yang kedua adalah pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat ini seperti pembukaan rapat, tugas rapat, rapat pleno, rapat kelompok, atau perumusan reproduksi. Dan untuk yang ketiga, pelapor. Pelaporan ini seperti pelapor, penerimaan laporan, bahan yang akan dilaporkan. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, sarana komunikasi. Sarana komunikasi ini paragraf yang runtut dan kalimat efektif, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keperluan rapat. Keperluan rapat ini ada bahan, alat tulis dan perlengkapan, dan akomodasi dan konsumsi. Yang pertama, bahan. Bahan-bahan ini seperti makalah yang akan dibahas di rapat dan peraturan-peraturan yang diperlukan. Dan untuk alat tulis atau perlengkapan sendiri itu seperti pensil, ballpoint, dokumen-dokumen, jadwal rapat, komputer atau laptop. Dan untuk akomodasi dan konsumsi itu seperti hotel atau penginapan, transportasi, makanan dan minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan pertemuan. Macam-macam tata ruang rapat. Yang saya jelaskan ini perencanaan cahaya. Cahaya penerangan yang cukup merupakan pertimbangan dalam tata ruang kantor. Kerugian dari kekurangan cahaya menimbulkan ketegangan otot dan melelahkan mata. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimana cara mengelola rapat. Jadi di sini salah satu yang akan saya jelaskan adalah tentang penerangan cahaya atau perencanaan cahaya. Di mana perencanaan cahaya ini sangat penting untuk prosesi saat rapat, karena di suatu forum saat kita melakukan rapat butuh pencahayaan yang terang. Jadi mata tidak lelah pada saat proses rapat dimulai, dan ini sangat berpengaruh sekali untuk kelancaran ataupun kelangsungan saat rapat. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis cahaya buatan manusia yang biasanya digunakan, ya kan? Di sini ada cahaya langsung, ada cahaya setengah langsung, juga cahaya tidak langsung dan cahaya setengah tidak langsung. Jadi di sini cahaya langsung itu merupakan cahaya yang mungkin cahaya ini jenisnya seperti pada saat kita rapat di forum terbuka. Contohnya adalah di sebuah kafe yang depannya itu tempatnya terang. Jadi cahayanya ini merupakan langsung dari cahaya alami yang mungkin saja bisa tanpa kita masuk ke dalam ruangan, jadi semuanya terbuka seperti itu. Lalu cahaya setengah langsung. Nah, cahaya setengah langsung ini mungkin bisa jadi ada perpaduan dari lampu dan sebagainya. Kalau cahaya tidak langsung ini otomatis merupakan cahaya buatan manusia yang berupa lampu dan lain sebagainya saat kita mengadakan rapat atau sebuah forum dalam ruang. Jadi kalau cahaya setengah tidak langsung ini mungkin saja perpaduan antara cahaya tidak langsung dan cahaya. Kemudian ada perencanaan warna. Perencanaan warna ini dimaksudkan untuk apa? Nah, karena warna ini merupakan faktor penting untuk
memperbesar efisiensi kerja para pegawai, dan warna ini akan membuat efek-efek tertentu bagi para pegawai yang bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi maka seharusnya kita itu menggunakan warna yang sesuai, tepat dan baik agar kontak mata ini maksudnya agar bisa membawa efek positif bagi kita yang sedang melakukan Oke, selanjutnya adalah mempersiapkan pertemuan. Di mana mempersiapkan pertemuan ini dapat kita pahami bahwa sebelum kita melakukan atau mengadakan pertemuan, rapat dalam suatu forum dan lain-lain, kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah perencanaan udara. Nah, perencanaan udara ini digunakan untuk mengatasi udara yang panas dan lembab. Nah, itu perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah mengatur suhu udara dalam ruangan kerja dengan alat seperti AC, kipas angin ataupun apa yang bisa menambah suasana sejuk dalam ruangan tersebut. Lalu yang kedua adalah mengusahakan udara yang cukup dalam ruang kerja, karena di sini dalam ruang kerja pada saat rapat bisa saja kan anggota yang mengikuti rapat itu tidak hanya dari 1 atau 2, 3 orang, tapi banyak orang. Jadi di sini kita harus mempersiapkan bagaimana kondisi yang seharusnya, yaitu terutama pada suhu ruangan yang harus diatur atau harus dikontrol pada saat rapat. Lalu yang ketiga adalah mengatur pakaian kerja yang sebaik-baiknya. Nah, yang dipakai oleh para pekerja atau para anggota rapat. Nah, mengatur pakaian ini digunakan untuk agar kita lebih semangat, agar kita lebih profesional dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penataan suara. Penataan suara ini juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, karena pada saat rapat biasanya itu harus dalam keadaan tenang. Jadi suara-suara bising dan gaduh itu dapat mengganggu konsentrasi kerja, karena dapat mengganggu pikiran orang yang bekerja sehingga mempengaruhi hasil dari kerja tersebut. Jadi saat rapat harus dikondisikan dalam keadaan yang tenang. Lalu bisa juga ditambahkan dengan mikrofon dan lain sebagainya untuk memperkeras suara kita pada saat seseorang ingin menyampaikan pendapat atau memimpin rapat dari awal rapat sampai akhir. Lalu teknik menyusun agenda acara rapat. Di sini agenda rapat sangat diperlukan karena nanti akan mengatur bagaimana jalannya rapat dari awal sampai akhir. Jadi kita harus membuat sebuah agenda yang mengatur jalannya rapat, mulai dari awal rapat, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan, supaya rapat bisa terkondisikan dengan jelas dan tujuan dari rapat tersebut bisa tercapai. Untuk agenda itu sendiri, maka kita harus memahami adanya acara dan juga rapat, di mana acara ini merupakan hal pokok yang akan dibicarakan dalam rapat atau perundingan. Nah, sedangkan rapat ini sendiri merupakan pertemuan untuk membicarakan sesuatu seperti sidang atau penentuan masalah, penentuan solusi untuk memecahkan masalah yang berkenaan dengan bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menentukan agenda rapat. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dan menguasai masalah yang akan dibicarakan. Jadi, sebelum kita menentukan agenda rapatnya seperti apa, kita harus mengetahui dulu masalah apa yang akan dibahas saat rapat nanti. Jadi yang kedua adalah mengetahui tema dan tujuan rapat. Tema dan tujuan rapat ini sangat penting karena kita harus mengetahui tujuan dari rapat ini apa, yaitu memecahkan masalah dan mencari solusi atas masalah yang ada. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui keadaan calon peserta terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya kita juga harus mengetahui waktu, tempat, lamanya rapat dan pelaksanaan rapatnya, karena dalam membuat agenda ini nanti juga kita akan menentukan di mana kita akan melaksanakan rapat, kapan kita akan melaksanakan rapat, dan berapa lama rapat akan dimulai. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui peralatan yang akan digunakan. Contohnya adalah saat kita rapat mungkin kita membutuhkan beberapa peralatan seperti laptop, lalu LCD, dan juga mikrofon. Yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui keadaan calon pemimpin rapat. Apakah calon pemimpin rapat ini mengalami kendala atau bisa hadir atau tidak pada saat rapat dimulai atau pada saat rapat dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui makanan apa saja yang pantas atau yang harus disajikan pada saat rapat, juga mengetahui tata tertib rapat yang harus dilaksanakan dan harus diperhatikan dalam menyusun acara rapat, yaitu
acara itu harus disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Lalu adapun urutan acara rapat yang terdiri dari pertama pembukaan, lalu pengarahan dari pemimpin rapat, pelaksanaan rapat, pembawa acara yang membicarakan atau membacakan hasil rapat, lalu mengetahui dan menguasai masalah yang akan dibicarakan serta mengetahui tema dan tujuan dari rapat itu. Oke, saya akan menjelaskan kembali kenapa mengetahui keadaan calon peserta rapat ini penting, karena saat kita akan mengadakan rapat maka kita juga harus memperhatikan apakah anggota atau calon peserta rapat ini bisa menghadiri rapat atau tidak. Jadi kita harus memastikan berapa banyak peserta rapat yang akan hadir, lalu siapa saja yang tidak bisa hadir. Jadi kita bisa melakukan antisipasi. Contohnya saat ketua organisasi misalnya, ketua organisasi tidak bisa hadir, jadi alternatifnya siapa yang harus kita undang dan lain sebagainya. Lalu mengetahui waktu, tempat, lamanya rapat dan pelaksanaan rapat itu sendiri. Jadi di sini kita sebagai pembuat agenda, jadi kita harus memperhatikan waktunya seperti apa, tempatnya di mana. Ini yang akan kita share nanti kepada para calon peserta rapat. Jadi informasinya juga harus jelas, di mana, kapannya, dan tempat waktu pelaksanaannya berapa lama. Lalu mengetahui peralatan yang akan digunakan tadi yang sudah saya jelaskan, agar rapat bisa berjalan dengan lancar, maka harus ditunjang dengan peralatan-peralatan tertentu. Lalu mengetahui keadaan calon pemimpin rapat tadi juga sudah saya jelaskan, yang akan saya perjelas lagi. Kalau pemimpin rapat ini tidak bisa hadir, maka bisa digantikan dengan bawahan dari pemimpin rapat, atau kita juga bisa mengantisipasinya, mungkin bisa di-handle dengan beberapa pihak yang berwenang. Lalu untuk mengetahui keadaan ruang rapat sendiri itu juga penting, karena kita juga harus menyesuaikan kondisi dari bagaimana proses rapat yang akan dilakukan nantinya, bising atau tidaknya, bisakah kita rapat di tempat tersebut, supaya rapat ini bisa dijalankan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Jadi mengetahui makanan juga penting. Di sini untuk menjamu para tamu, menjamu para calon anggota rapat tadi yang hadir, supaya mereka merasakan kepuasan atau merasa sangat diperhatikan dalam hal mengenai rapat itu. Lalu mengetahui tata tertib rapat, di mana tata tertib rapat ini juga sangat penting, karena untuk menjaga kondusifnya suatu rapat agar rapat ini bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Ini di samping saya ini ya, ada contoh agenda rapatnya. Di situ ada pertemuan para eksekutif contohnya. Ini pertemuan para eksekutif ini adalah contoh judul rapatnya. Jadi agenda rapatnya ini adalah pertemuan para eksekutif yang datang, pasti yang berhubungan dengan para eksekutif. Contohnya pertemuan para eksekutif ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2011 pukul 9 di ruang Melati Hotel Majapahit Mandarin. Ini contohnya ada agendanya, itu laporan dari rapat sebelumnya sampai dengan tanggal untuk rapat selanjutnya. Nah, lalu ini adalah contoh dari susunan acara rapat, di mana terdiri dari judul rapat, pemimpin rapat, lalu MC-nya siapa, lalu acaranya nanti seperti apa. Ada dari pembukaan di awal dengan doa sampai dengan pemberitahuan rapat selanjutnya, yaitu hasil dari kesimpulan rapat ataupun penutupan akhir dari rapat tersebut. Adapun teknik untuk membuka dan menutup rapat. Jadi di sini ada teknik membuka rapat. Nah, jadi kalimat pembuka itu harus menarik. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah rekan-rekan sehat dan lain sebagainya? Jadi kita harus membuat kalimat pembuka itu dengan sekreatif dan semenarik mungkin, agar peserta rapat itu juga tidak bosan. Lalu kalimat pembuka yang berisi kalimat yang membangkitkan semangat. Nah, contohnya semangat pagi dan lain sebagainya, yang bisa membuat para peserta rapat itu menjadi semangat. Lalu motivasi juga. Nah, ini contohnya memberi semangat lagi. Ada juga kalimat pembukaan yang berisi uraian secara umum, biasanya juga tentang materi atau topik yang akan dibahas. Ini juga ada. Lalu memberikan penegasan atau penekanan pada tujuan dari rapat itu juga bisa. Dan ada juga pada awal pembicaraan itu dapat dipakai beberapa teknik seperti penggunaan data, lalu anekdot atau membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Sikap atau teknik memimpin rapat. Jadi sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rapat, yaitu pertama, seorang pemimpin
rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Jadi saat kita berbicara nantinya di depan muka umum, kita bisa terarah dan tahu apa yang sedang kita bicarakan. Lalu seorang pemimpin rapat itu juga harus dapat mengendalikan jalannya rapat, agar sesuai dengan tujuan rapat. Lalu pemimpin rapat itu juga harus mempunyai sifat adil, jujur, berwibawa, dan tegas. Selain itu juga bisa mengelola rapat secara terarah dalam mencapai tujuan dari rapat tersebut. Pemimpin rapat itu juga harus berusaha agar seluruh peserta pada saat rapat dimulai itu berjalan dengan kondusif atau rapat dilaksanakan dengan tenang. Lalu pemimpin rapat itu juga harus memimpin rapat menurut prosedur-prosedur atau tata tertib yang ada beberapa teknik untuk mengajukan pendapat pada saat rapat. Teknik tersebut contohnya adalah pertanyaan langsung yang mungkin diajukan secara langsung, lalu pertanyaan umum atau pertanyaan yang biasa ditanyakan seputar dengan materi rapat, lalu ada pertanyaan terbuka. Saat pertanyaan terbuka ini bisa dilaksanakan baik banyak peserta karena ini bersifat pengetahuan. Lalu pertanyaan yang mengembalikan atau pada saat kita berdiskusi kita bisa mengembalikan pertanyaan tersebut atau kita bisa mengangkat dan pertanyaan yang dipindahkan. Ada juga pertanyaan faktual, pertanyaan yang berdasarkan dengan fakta, dan pertanyaan teoris, pertanyaan penghargaan, dan juga baik tulis dan sebagainya. Jadi di sini yang dapat disimpulkan adalah pentingnya dari perencanaan rapat ini sendiri untuk berjalannya suatu rapat dalam satu forum. Jadi di sini kita juga harus mempersiapkan seperti agenda dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk rapat ini bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang terima kasih. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.